Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Islam Al-Fahad. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin mengenai materi bab 5 struktur bumi. Jika di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai lapisan litosfer dan hidrosfer, maka pada video kali ini kita akan membahas mengenai lapisan atmosfer. Selain memiliki struktur lapisan bumi ke bawah, struktur bumi juga memiliki struktur lapisan ke atas yang kita sebut dengan lapisan atmosfer bumi. Atmosfer sendiri adalah susunan lapisan gas yang menutupi seluruh permukaan bumi. Lapisan atmosfer ini membentang sejauh ratusan kilometer ke atas, dengan setiap tingkatan atmosfer memiliki kerapatan dan padat gasnya tersendiri. Sehingga semakin ke atas kadar oksigen, maka oksigennya itu akan semakin menipis, serta memiliki kerapatan dan suhu yang semakin rendah. Hal inilah yang menyebabkan kalau misalnya kita bernafas ketika berada di ketinggian, itu akan sulit dikarenakan kadar oksigen yang sedikit. Lapisan atmosfer ini memiliki 5 lapisan. Yang pertama ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir itu ada eksosfer. Selanjutnya, cuaca. Cuaca sendiri merupakan suatu keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Atau definisi cuaca adalah suatu keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu dan meliputi wilayah yang sempit. Keadaan cuaca ini bisa berubah setiap harinya. Contohnya kayak gini, misalkan ketika jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 7 pagi, keadaan cuaca di kota Bandar Lampung itu cerah. Suhu udaranya berkisar dari 23 sampai 27 derajat Celcius. Tapi saat ketika udah jam 2 siang atau 2 siang atau 14 waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya itu berubah menjadi berawan tebal dan suhu udaranya itu berkisar 29 sampai 30 derajat Celcius. Jadi itu contoh dari cuaca. Adapun unsur-unsur cuaca itu ada 5. Yang pertama ada temperatur atau suhu. Suhu udara atau temperatur udara ini di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya, karena disebabkan oleh 5 faktor berikut. Yang pertama ada lamanya penyinaran matahari ke bumi. Intensitas penyinaran matahari di belahan bumi ini sangat bervariasi tergantung oleh letak lintangnya. Yang kedua itu ada ketinggian suatu tempat. Semakin datar suatu tempat atau wilayah, maka panas yang diterima akan semakin besar. Yang ketiga ada keadaan awan. Bila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima oleh bumi akan lebih kecil karena terserap oleh awan. Yang keempat karena keadaan tumbuhan di permukaan bumi, dan yang kelima adalah karena sudut penyinaran matahari. Suatu sudut yang dibentuk oleh sinar matahari pada bidang permukaan bumi maksudnya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini yaitu termometer disebutnya ya. Yang kedua yaitu ada tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul karena adanya berat dari lapisan udara. Besar suatu tekanan udara di suatu tempat bisa berubah-ubah, atau kerapatan massa suatu wilayah tertentu. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara itu disebut dengan barometer. Dalam satuan internasional, tekanan udara itu dinyatakan dengan Newton per meter kuadrat. Nah, ini jadi Newton per meter kuadrat. Tapi dalam praktik sehari-hari sering juga dinyatakan dalam bentuk CMHG atau atmosfer atau singkatannya itu ATM, dan juga milibar atau MB. Tekanan udara itu berbanding terbalik dengan ketinggian suatu tempat. Jadi kalau misalnya semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka akan semakin rendah tekanan udaranya. Ya, kondisi ini disebabkan karena semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin berkurang udara yang menekannya. Makanya kalau misalnya besar tekanan, udara di puncak berbeda dengan tekanan udara yang ada di pantai.
Kondisi ini disebabkan karena jumlah partikel udara di puncak gunung itu semakin kecil yang mengakibatkan gaya gravitasinya kecil, sehingga tekanan pada udaranya pun akan menjadi semakin kecil. Oke, next, unsur yang ketiga itu ada kelembaban udara. Kelembaban udara itu adalah jumlah kandungan uap air yang ada dalam udara mengandung uap air di udara berubah-ubah tergantung pada suhu. Jadi semakin tinggi suhu maka akan semakin banyak kandungan uap airnya. Alat ukur untuk kelembaban udara itu disebut dengan hygrometer. Dan kelembaban udara itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kelembaban mutlak atau absolut, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah uap air dalam satuan gram pada 1 meter kubik udara. Yang kedua itu ada kelembaban relatif atau nisbi, yaitu angka dalam persen yang menunjukkan perbandingan antara banyaknya uap air yang benar-benar dikandung udara pada suhu tertentu dan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung udara. Untuk kelembaban nisbi ini dirumuskan dengan K sama dengan T per P kali 100%. K itu kelembaban relatifnya, T-nya uap air pada temperatur tertentu, dan P-nya itu kapasitas kandungan airnya ya. Selanjutnya untuk unsur cuaca yang keempat ada angin. Angin yaitu udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah yang bertekanan minimum atau rendah. Kecepatan angin ini dapat diukur dengan anemometer, di mana kecepatan angin ini dipengaruhi oleh faktor gradien barometrik, relief permukaan bumi, faktor tumbuh-tumbuhan, dan faktor jarak dari permukaan tanah. Jadi secara umum macam-macam angin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada angin tetap, angin periodik musiman, dan angin periodik harian. Unsur cuaca yang terakhir itu ada hujan atau curah hujan. Hujan atau curah hujan ini adalah suatu intensitas atau jumlah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dan dari massa udara atau awan. Jadi jatuhnya air dari awan yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Bentukan-bentukan airnya itu dapat jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk bisa titik air, salju, atau bahkan es. Dalam hujan atau curah hujan ini ada 4 jenis hujan yang bisa kita bedakan berdasarkan kejadiannya, yaitu yang pertama ada hujan orografis atau hujan relief, di mana hujan ini terjadi di lereng gunung. Jadi terjadi di lereng gunung. Hujan ini terjadi karena angin yang lembab tersedak naik ke lereng gunung. Apabila udah nyampe di ketinggian tertentu, uapnya itu berkondensasi dan terjadilah hujan di lereng pegunungan tersebut. Yang kedua itu ada hujan konveksi atau hujan zenit, di mana hujan ini terjadi di daerah tropis tanpa mengenal musim. Hujan ini terjadi karena massa udara panas membumbung ke atas dan pada lapisan atas uap air berkondensasi menjadi awan kumulus karena suhunya rendah. Dan yang ketiga itu ada hujan konvergen atau hujan frontal, di mana hujan ini yang berhadapan dengan penguapan langsung. Jadi udara panas mengandung air, uapnya itu airnya naik tegak lurus, kemudian mendingin dan turun hujan. Hujan ini biasanya terjadi pada lautan bebas. Dan yang terakhir itu ada hujan asam, di mana hujan asam ini tidak disebabkan oleh faktor-faktor alam. Jadi hujan asam ini hujan yang airnya itu mengandung zat-zat pencemaran dari asap pabrik, asap kendaraan, dan lain sebagainya, sehingga air hujannya itu kotor. Selain kotor, air hujan asam juga bersifat asam, dan bila membasahi besi dapat menyebabkan korosi. Oke, yang terakhir ini ada musim pancaroba. Jadi musim pancaroba ini adalah musim peralihan dari suatu musim ke musim yang lain. Itu yang disebut dengan musim pancaroba.
Musim pancaroba juga sering dikaitkan dengan berbagai jenis penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, hingga sakit pada persendian. Bahkan seperti yang kita ketahui, COVID-19 saat awal mewabahnya pun terjadi mulai pada bulan Desember sampai awal tahun, di mana yang kita ketahui bahwa bulan-bulan tersebut itu merupakan waktu terjadinya musim pancaroba. Lalu pertanyaannya, bagaimana perubahan cuaca dapat mempengaruhi penyakit-penyakit tersebut? Oke, hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan suhu udara, penurunan tekanan udara, dan juga kenaikan tajam kelembaban udara. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari Yale University menyatakan bahwa penurunan suhu meskipun hanya sedikit dapat membuat virus penyebab flu berkembang biak secara cepat atau lebih cepat. Selain itu, udara dingin yang memicu perubahan pada sistem imun. Jadi tidak heran kalau misalnya virus corona ini cepat sekali penyebaran dan perkembangbiakannya. Jadi dengan demikian pada musim pancaroba ini kita harus lebih menjaga kesehatan dan lebih menjaga pola makan, olahraga, jangan lupa cuci tangan, menjaga kebersihan untuk lebih ketat lagi. Demikianlah pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan di video pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.